Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mendemonstrasikan yang memperagakan bagaimana cara melakukan pemberian obat melalui infus pada anak. Ya. Nah, seperti biasa, ketika kita ingin melakukan prosedur, tentunya kita cek sikap kita dulu. Ya. Apa yang pertama? Memperhatikan penampilan dan kerapihan perawat. Semua atribut kita pakai, juga menggunakan sepatu, ya. Jadi kita tampilkan yang baik, ya. Kemudian kita cek program terapi medik, kita baca terapi list. Coba ini satu. Ini terapi list, ya. Nah, terapi list ini kita cek berapa benar. Benar apa? Nah, ini wajib kita cek. Jadi kita lihat nama pasiennya siapa, dan nanti kita akan ada kasus, ya. Nah, untuk sekarang kita akan memberikan obat amoxicillin pada anak dengan dosis 200 mg, ya. Nanti Anda silahkan menghitungnya, ya. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa anak A mendapatkan amoxicillin 200 mg, ya, nanti kita siapkan obatnya, dan kita cek keadaan umum dan kesadaran pasien, ya. Lalu kita pastikan bahwa kita akan melakukan perawatan traumatik, artinya tidak menyakiti pasien, ya, membuat trauma. Kemudian apa lagi? Prinsip sterilitasnya kita jaga dan privasi, ya. Kemudian kita cek alat. Nah, alat ini yang kita gunakan, ya, tentunya kita cek dulu pasien memang terpasang infus tadi di terapi list, ya. Terapi list itu status pasien, ya, riwayat pasien, dia memang terpasang infus tadi, dia masih terpasang infus, jadi kan nanti kita berikan melalui infus. Ada yang tertulis pasang infus tapi ternyata infusnya lagi di up, berarti harus kita pasang dulu infusnya, ya. Tapi kalau sudah infus nanti kita akan cek dulu infusnya. Lalu alat-alat yang diperlukan adalah tentu yang pasti adalah obatnya, ya. Nah, obat dan pelarutnya Aquabides. Obat yang kita cek ada 4 hal, apa saja itu? Nama obat, dosis atau komposisi, ya, bukan dosis, komposisi atau isinya, ya, ingredients atau komposisinya. Kemudian cara pemberian dan expired date. Nah, begitu juga dengan Aquabidesnya, kita cek Aquabides diberikan melalui IM bisa, ya. Kemudian ini kan komposisinya dia ada 50 ml dan expired date-nya. Kemudian kita gunakan ada plaster, ya, dan itu speed, ya. Nah, speed ini kita ada 2 saja, jadi di sini 5 cc buat ngoplos, ya. Bisa juga dipakai 1, hanya saja harus hati-hati, ya, sterilitasnya. Dan ini 3 cc apabila dosisnya kecil, ya. Nah, ini bak kontainer, ya, bukan bak split. Nah, bak split steril ini adalah yang sudah disterilkan, ya, dan isinya hanya kasa, ya. Jadi ini hanya diisi oleh split yang sudah dibuka bungkusnya, karena bungkusnya steril atau tidak? Oke, masih semua. Kemudian ada alcohol swab dan ada spoon, ya, sanitizer dan pengalas serta bengkok, ya. Nah, selanjutnya kita melakukan komunikasi, ya, kita validasi infusnya nanti. Assalamualaikum. Nah, ini settingnya adalah di ruang rawat. Jadi kita yang mendekati pasien, pasiennya sudah ready di tempat itu. Assalamualaikum, Abi. Bisa disebutkan namanya, apa kabar? Kamu cantik banget, gitu, ya. Namamu siapa? Sister cek dulu, ya. Nah, dia akan menyebutkan. Nah, ini kita kurang tepat, ya, harusnya ada gelang penang. Kalau perempuan pink, laki-laki biru. Nah, kita akan cek cross check dari gelang penangnya, ya. Coba adik sebutkan namanya, meskipun kita udah tahu namanya, tapi kita cek, siapa tahu nanti tertukar saudara kembarnya atau siapa, gitu. Oke, ya, kita cek namanya siapa, dijelaskan, oh iya benar, ya, Dik, ya, sudah baca, Adik ternyata dapat obat infus, ya. Atau dia belum bisa ngomong, tetap kita ngomong, tetapi menjelaskannya ke pasien, ya. Pada kesempatan ini perkenalkan, saya Suster Ovi, ya. Ovi yang akan berdinas dari jam 7 sampai jam 14, ya. Setelah Suster lihat ternyata Ovi akan diberikan obat amoxicillin melalui infus. Nah,
obat amoxicillin ini adalah obat antibiotik yang tujuannya untuk membasmi kuman. Jadi kita ngomong ke pasien dan ke orang tua. Itu ya Bu ya, jadi obatnya akan diberikan. Nah, siap sekarang ya, gitu. Oke, suster siapkan dulu alat alatnya. Ya, lalu kita ke nurse station ya, lalu bawa alatnya. Tadi ada yang terlupa, harusnya kita sebelum ke pasien kita cuci tangan. Lalu kita keluar, masuk lagi sudah membawa Alat-alat. bukan, kita menyiapkannya di nurse station. Ya. Ini settingnya adalah di nurse station ya. Kita belum. Ini Kalau ada orang tuanya ngomongnya sama orang tuanya ya, juga. dua-duanya. Ada biasanya ada orang tua dong atau pengasuh ya. Dia tidak mungkin kalau pasien anak cuma seorang diri. Tidak ada. Kalau ada sebelumnya ya mungkin sudah dititipkan, tapi pasti ada. Nah, kita lihat di sini tadi obatnya sudah kita cross check ya. Ingat bahwa untuk box feed ya harus steril, hanya isinya rasa saja dan kita meletakkan di depan kita, jangan di samping atau dia pas di depan kita. Ya kalau kita merasa kurang pas di sini, kita bisa geser-geser, ini pas di tengah ya supaya kita nyaman. Ya, tadi kita sudah cek ya 4 hal. Ini obatnya seperti ini dalam bentuk bubuk ya. Nah, sekarang kita sudah baca obatnya, kita menghitung dosis dulu. Silakan sekarang Anda hitung. 200 mg. Deskripsi dokternya, amoxicillin. Kamu hitung. Itu order dokternya yang mana? Coba. Ibu itu order dokternya. Ya, berapa? 1 cc. Good. Berapa sen? Satu Bu. Ya, gimana ngitungnya? Ini 250 gram. Eh, 200 gram dibagi 1000 dikali 5. Oke, yang pertama kita harus hapus hamakan aquabidesnya dulu. Kenapa? Karena kita ambil dulu pelarutnya dong ya. Lalu dengan gerak cepat ya. Seperti biasa kita one hand ya. Berarti sama kayak kemarin. Ini kenapa ada giniannya sih? Oke, sudah ya. Kalau kita lihat seperti ini, kita boleh pakai sarung tangannya sekarang atau nanti ya. Intinya kita lihat di ruangan. Kalau di ruangan sarung tangannya banyak, kita bisa pakai sekarang. Tapi kalau sedikit, paling tidak pakai sarung tangannya pada saat ke pasien. Ya, oke. Nah, ini kita cek, kita ambil yang 5 cc. Seperti biasa kita beri udara. Tusuk, balik. Gimana baliknya? Harus di yang tidak ada merek ya, tidak ada mereknya. Lalu kita dorong, nanti otomatis dia turun sendiri tuh. Lalu speednya besar, dia akan turun sendiri. Belum pernah. Belum mau saya mau Latihan ya. Langsung bikin udara. Ya kalau aliran tergesa-gesa boleh ditarik. Mau semua. Maksudnya nggak pernah ditarik dulu. Harusnya tusuk langsung di. Iya kan? Pas itu dorong. Enakan. Ya. Nah, tadi kan kita pegang bawahnya ya, kalau misalkan dibalik boleh efisiensi. Ini nggak usah dikerekin karena kita mau pakai ya, cukup ditutup saja. Balik. Jadi putar-putar, jangan pantat Anda yang mau. Kan ada yang suka goyang-goyang. Tapi bisa diputarnya pas udah dimasukin semua belum? Boleh, maksudnya biar cepet aja, nanti pas ngocoknya cepet. Tuh. Masuknya udah cepet. Tuh, kan? Kamu kasar nggak? Kalau Anda pengen seperti ini, tutup. Kenapa?
Apa muncrat deh, muncrat sama Bukan, ditutup pakai ini, udah nggak bakal muncrat ini. Keras banget soalnya. Steril. Ya, kita pastikan serbuknya sudah larut. Ya, oke. Lalu kita ambil berapa? Satu cc. Satu. Sisi. Seperti biasa, tarik Udara. sebanyak satu one hand. Ini buka lagi lah. Ya. Nah, kalau Anda belum mahir nusuk seperti ini, jangan coba-coba. Pegang, tekan, tusuk, Coblos. balik dulu. Oh. Coblos itu, tusuk itu coblos nih. Nah, kalau seperti ini ujung jarumnya kan di atas permukaan air ya. Maka kita turunkan. Ke bawah. Turunkan dulu, pastikan lubang jarum di bawah permukaan air lalu kita dorong. Nah, angkanya harus di depan mata kita, jangan seperti ini ntar kalian gini-gini. Ini kalau gini kan enak ya. Oh iya, angkanya di sini ya, seperti ini ya. Lubang jarum di bawah permukaan air, angkanya di depan mata kita, sejajar mata. Jadi jangan begini, jangan begini, kita lurus ya. Nanti ada deh polanya anak-anak kalau mahasiswa kalau ujian. Banyak polanya. Nah, tuh turun sendiri kan. Saya mah Boleh jikir sama tuh banget. kalau nungguin turun boleh tarik ya. Tarik mah. Masuk Pak Eko. Masuk. Ini kita tidak perlu ganti jarum ya. Karena Masukin ke pasir langsung. kita mau kasih melalui infus. Jadi kalau ini ya, ini satu pas ya. Jam terbangnya harus tinggi. Ya. Pas banyak lagi. Terus pas ya. Oke. Nah, ada yang kurang label nama. Oh iya. Nah, kalau nggak ada label nama yang Tom and Jerry ya, bisa seperti ini. Mandi. Kopi ngantuk. Tulis apa label? Nama pasien, Jam-jam nama Nama pasien. nomor pasien, nomor medis ya. 1, 2, 3, 4 anak A, terus Dosis. Amoxicillin. Amoxicillin ya. Jam pemberian. 200 mg jam 8 gitu ya. Jadi apa? Nama pasien, nomor identitas, nomor RM ya rekam medik, kemudian nama obat, amoxicillin, jamnya. Biasanya kan rumah sakit udah ngeprint label nama ya, nama pasien RM. Kita tambahin aja nama obatnya, nama jamnya gitu. Nah, lalu tempelnya di mana? Tempelnya lurus di belakang yang tidak ada angkanya. Di belakang yang ada angkanya berarti menempel yang tidak ada angkanya. Jangan sekali-kali menutup angkanya. Ya, nanti bingung kita udah sampai mana ini, ya. Benar Bu. Nah, jadi seperti ini, ya. Labelnya kita pasang, ya. Lalu kita akan ke pasien. Ini jangan lupa nanti akan kita taruh kulkas lagi. Lalu ini tidak sah. Nah, kita bisa pakai baki, ya, atau kita bawa ini. Ya, nanti kita pakai sarungnya di pasien. Jadi jangan sarung tangan jalan-jalan, jangan pakai sarungnya di depan. Kita ke pasien. Assalamualaikum, adik Andi. Tadi siapa perempuan ya? Adik Ana, ya. Kita kembali lagi. Suster sudah menyiapkan obatnya, ya. Sebelumnya suster akan mengecek dulu infusannya, ya. Kita cek tetesannya lancar, tidak ada gelembung. Kalaupun ada gelembung, caranya ya kita
Ini kita turunkan dulu ya. Seperti ini ya. Ingat apa yang terjadi kalau gelembungnya masuk ke intravena? Jadi emboli ya. Cek, terus kita tekan. Dia sakit enggak? Enggak. Ya, jadi tidak ada udara, cek dulu udaranya keluarkan, alirkan. Kalau alirkan sambil kita tekan sakit enggak? Terus lihat pas dialirkan gelembung enggak? Takutnya bengkak. Ya ternyata enggak, berarti lancar infusnya. Kita turunkan lagi kunci. Karena pas memasukkan obat harus ya. Cuci tangan lagi, jadi harus sering-sering cuci tangan ya. Boleh kita pakai sarung tangan ya, pakai sarung tangan dulu karena kita mau menyentuh-nyentuh. Banyak second. Oh, udah bukan ini second itu, karena second juga. Ya. Bismillah deh. General kan saya kan yang general kan. Ada juga suka yang bekas. Kalau di sana enak ya. Tergantung kondisi barang ya. Iya, saya sukanya bekas. Lu sering ke Senen lu ya? Saya senang ke pasar Tapi Jumat. kalau kesennya branded mah nggak apa-apa. Asal Jumat apa malam Jumat? Kalau ini drifting ya. Hands pun udah yang branded. Kalau kita. Bukan gue itu ya di. Ada brandetin. Cek branded yang Minimal H&M. Ini nggak imbang, jadi berantakan ya, harusnya dia seimbang, jadi pas digulung dia nggak berantakan. Adik saya cantik, angkat dulu tangannya ya, kakak mau pasang pengalas. Pintar ya. Iya dong. Ini sudah kita matikan. Ini bisa 2 kali pakai ya, satu untuk pertama, kemudian yang keduanya untuk. Nah, kita cek dulu ini lubangnya di mana. Jangan asal nusuk ya. Nah, kalau model karet seperti ini ya, kita nusuknya di sebelah sini. Belum ada. Tebel yang punya bumi. Nih. Oh, yang tengah-tengah ya, Bu? Ini nih. yang miring. Ini nih. Yang ditonjol Lingkaran ya. Kalau ini keras, dia memang di sini. Ada juga dia ada side-nya. Kalau femblon, Oh iya, yang ada yang itunya ya, belum kayak. ada Iya, dimasukin itu loh, Bu. plastiknya ya, tinggal benar. Belum pakai jarum ya itu ya, Bu. Ya. Oke, kita hapus samakan. Boleh taruh sini. Tapi yang itu jeleknya suka bocor. One hand. Adek, suster masukkan obatnya, kan Adek pinter ya. Ambil napas dalam sayang. Nah, ini kita tuliskan di sini ya. Jangan sampai anaknya gerak-gerak. Seperti ini, tusuk. Ini di sini. Bu coba Bu tanggalin dikit Bu. Apanya? Nggak kelihatan di sini. Oh di situ. Di sini. Kalau di sininya keras ya, Bu. Ibu harus kita harus pegang ya, karena kan anak-anak bisa gerak gitu ya. Ya. Ambil napas dalam ya. Cuma sedikit kok, sayang, pinter. Ini sini. Nyeri ya Bu, nyeri sakit itu. Nah, kalau ini tidak perlu diaspirasi, kalaupun aspirasi sedikit boleh, tapi nggak apa-apa. Tadi kan sebelah sini ya, kita balik. Pinter. Nggak sakit kan? Enggak, Sus. Oh, kamu pinter banget, cantik. Kalau anak usia sekolah dia cenderung bisa ya. Nah, biasanya kalau amok sih nggak masalah ya, obat-obatan tertentu yang perih banget itu baru nangis ya, kayak misitin dan lainnya itu perih ya. Ondan bukan lagi. Ondan kadang perih ya, tergantung dari sediaannya. Oke, pintar sekali kamu ya, Dek. Serapikan dulu. Bu, saya suka Tangannya bingung ya. yang 3 jalur tuh. Freeway. Oh, iya itu ya. Saya suka Lagi aja di bingung. KMB. Asli saya muter Aku kemana? ngerti saya. Kan diajarin. Aku diajarin tahu Iya, sama tapi- kakaknya kemarin. Lu aja ikut nyimak. Suka lupa. Harus. Nah, Ini muter pastikan dia kalau sudah langsung alirkan. Iya. Supaya apa? Obatnya terdorong masuk ya.
Lalu kita larikan dulu, lancarkan, lalu kita ambil jam tangan. Bisa jam tangan. Atau misalnya ada jam dinding ya. Kita hitung tetesannya ya. Tadi kan kita sudah cek status pasien misalnya 20 tetes per menit. Nah, 20 tetes per menit. Ini jam tangannya misalnya. Nah, hitung 20 tetes per menit. Artinya per 15 detik berapa? 20 bagi 4. Satu menit kan 60 ya. 60 bagi 15 kan 4. Nah, kalau 20 bagi 4 5. Jadi per 15 detik 5. Lihat sini sama sini ya. Nah, kalau infuset yang seperti ini mikro apa makro? Mikro. Kalau yang jarum kecil ya, tetapi kalau yang besar itu makro ya. Apa ya bahasanya ya? Enggak hatam-hatam gua. Ya, kita atur di sini. Ya, kalau memperlambat turunkan, kalau mempercepat naikkan. Oke, ya. Kalau sudah jangan diturunkan, jangan dikunci, biarkan segitu dia. Ya. Ibu itu apakah sakalnya di situ aja atau? Oke. Apa namanya sudah. Nah, biasanya kita kasih rangsangan dingin. Jadi habis dari sini kan kita cabut. Kasih rangsangan dingin. Dingin itu bisa mengurangi nyeri gitu ya. Oke, ya ini bisa buat Ade bisa gosok-gosok sendiri ya. Nanti Suster kasih yang baru kalau masih nyeri ya, biar ada distraksi. Oke, ini sudah. Lalu tadi terapi listnya kita tulis. Coba. Ya. Apa yang kita tulis? Kita tanda tangan tadi obat di terapi list itu kan terapi dokter ya, pernah lihat kan? Iya, Ya, amoxicillin parah, jam berapa gitu kan. Lalu terapi list itu macam-macam, ada yang hanya kita yang tanda tangan atau paraf, ada juga yang orang tuanya juga paraf ya. Oke, itu bisa kita sesuaikan. Lalu selanjutnya adalah kita evaluasi. Langsung saja, jangan keluar dulu terus balik lagi ya. Kita kan habis beres-beres sambil melihat gitu. Adik Ana gimana perasaannya setelah dimasukkan obat? Ya agak sakit, masih sakit sedikit terus ya, nggak apa-apa itu reaksinya, tapi adik pintar loh ya, bisa bekerja sama, obatnya sudah masuk ya. Ini bisa mempercepat penyembuhan adik ya. Ada mual, muntah? Nggak ada, syukur. Jadi tidak ada efek samping ya. Tapi ada juga yang gitu ya. Jadi tinggal dikasihlah makanan, snack atau minuman yang manis-manis ya kalau mual ya. Kemudian diistirahatkan. Ada sebenarkan posisi tidurnya ya. Oke, begini. Mau ditinggikan kepalanya, tawarkan posisi yang nyaman. Jadi tadi kita sudah memuji, kemudian posisikan kembali pasien ya. Alat-alat sudah kita pastikan tidak ada yang tertinggal, jangan sampai ada jarum tertinggal ya, speed ya. Nah, ini kalau adik mau lagi kapas alkohol ya, untuk menghilangkan nyeri, ini kakak kasih ya. Oke. Nah, Suster pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih sudah. Lalu kita balik ke anesthesia, cuci tangan ya. Kemudian buang sampahnya. Ini ada yang kurang. Nanti kalau uji itu kok digantung di tempat tidur sih harusnya. Tahu nih seperti dintol. Sama ada plastik kuning dan plastik hitam. Nanti kalau buat ujian sediakan itu ya. Coba bisa ada nggak di sini tempel sekalian supaya pas difoto sesuai. Ada ya? Di bawah ini harusnya disediain ya. Nanti buat next yang kelompok berikutnya harus ada ya standby di sini sih, Pen. Jadi kita buang semua ya. Ini sarung tangan kita buang kemana? Kuning. Ya, seperti ini. Nah, kita bisa ambil yang bungkus-bungkusnya ke, atau ya sekalian aja ya, karena ini bekas langsung ke plastik kuning ya. Plastik hitam tuh bungkus-bungkus speed ya. Lalu jarumnya kita masukkan ke safety box. Lalu kita cuci tangan lagi, cuci tangan mulu ya. Iyalah, kita kan safety. Biar wangi. Ya.
Terus kita lakukan dokumentasi. Apa yang dokumentasikan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober jam 8 misalnya. Dilakukan pemberian obat amoxicillin ya. Berapa dosisnya? 200 mg. Jangan kan dosisnya kan harusnya 3 kali 200 mg, tapi pada implementasi Anda cukup menuliskan amoxicillin 200 mg. Ya. Kemudian caranya adalah IV ya. Lalu responnya gimana? Obat masuk semua ya, tidak ada mual, muntah atau reaksi alergi. Tanda tangan, nama jelas, sudah selesai ya. Lalu kita cek lagi apa yang harus tindak lanjutnya ya ke pasien tadi ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, untuk tadi tindak lanjut bisa sekaligus pada saat evaluasi respon ya. Kan nggak ada, tadi cuma sakit sedikit, tidak ada mual, muntah. Kemudian kita kasih tahu, baik deh, nah kakak pamit dulu, nanti kakak akan kembali ya untuk memberikan atau memeriksa tanda vita. Dan itu ya tindak lanjut, jangan sampai lupa. Kemudian kita pamitan, bersihkan alat, ya buang-buang sampahnya, cuci tangan, ada dokumentasi selesai. Ada pertanyaan di sini? Pasang infus beda lagi. Kita pasang infus udah di KD ya, nggak di Oh enggak lagi. Iya. Anak beda Bu. Iya, beda Bu. Biasanya dia pakai papan Bu. Iya. Nah, Bantal itu yang itu, pakai Bang. papan itu gunanya adalah untuk fiksasi ya, buat apa namanya, mencegah anak itu gampang sekali Bergerak. ya. Nah, biasanya pada anak pakai yang anak lebih kecil ya, bukan papan ya, ada Bantal. triplek, diapis, kasa atau kardus ya. Pokoknya agak-agak keras sedikit untuk mempertahankan posisi vena. Itu bisa juga. Kalau yang anaknya nggak bisa diem Bu. Iya, Ya lu. takilan. Malu-malu Ada lagi pertanyaan? Nggak mau kata. Udah, Bu. Nah, kalau infus kalian memang ya nanti tujuan utamanya tidak pasang infus, memberikan obat itu untuk yang expert perawat S1 ya. Nah, kalau kalian mau itu butuh pendekatan ke kakaknya, nanti latihan di rumah sakit. Habis ini tahu Bu disuruh pasang infus. Nah, kalau udah berani, Berarti nggak apa-apa. kita ngasih obat aja. Kita ngasih obat tapi harus ada yang oplos. Ya jangan sampai dek kasihin obat. Ya usahakan, maaf kak kalau bisa saya mau mulai dari oplosnya karena saya harus tahu obatnya. Ya, menolak dengan cara yang asertif ya. Lalu kalau untuk pasang infus, kak boleh pasang infus boleh. Itu kemahiran ya. Pasang infus itu harus latihan yang sering, jam terbangnya sangat tinggi. Kalau memberikan obat kan bisa dilakukan di kampus, tapi kalau pasang infus itu harus benar-benar ke Manusia. pasiennya langsung ya kan, harus merasakan penanya. Kalau alat kayak gini mah beda pegangannya gitu ya. Kalau memberikan obat kan bisa pas, ini aja kadang-kadang tadi ngalir, kadang enggak, tergantung kantongnya. Jadi bagi yang ingin kompeten memasang infus, pendekatan mah ke kakaknya. Saya coba-coba, jangan coba-coba ngomongnya, kak saya mau tolong dampingi gitu ya. Biasanya sih kalau cus nggak dapet nih kak, sebelah situ deh diajarin, oh ini kurang ke dalam atau ke atasan sedikit gitu. Nanti kalau tetap nggak bisa, biasanya langsung diambil alih. Tapi jangan sampai Anda rugi nggak mau nyoba. Nanti yang di apa, Perina, Micu, Picu, atau ruang rawat juga bisa. Ya. Ini enak nanti ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup ya. Hari ini siapa yang berani